Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allahku yang terkasih, dimanapun kita berada, pada hari ini gereja memberikan kepada kita bahan renungan rohani dari Markus 3 ayat 13 sampai 19 tentang panggilan 12 rasul. Yesus memanggil ke-12 rasul. Sebagaimana Tuhan Allah menamai para bapa bangsa ketika mereka melewati cobaan tertentu, demikian halnya juga Yesus hari ini menamai para murid ketika mereka mengikuti perjalanan bersama dengan Yesus. Ada yang disebut dengan anak guru yang menunjukkan ledakan kehidupan. Kehidupan siapa? Tentu saja kehidupan dari orang-orang yang telah diinjili dan kemudian lalu mereka percaya bahwa kehidupannya pada saat itu berubah 180 derajat. Nah, contoh-contoh dalam panggilan ke-12 murid hari ini. Yang pertama misalnya seperti Simon yang akhirnya disebut Petrus, bahwa Yesus mengubah nama Simon menjadi Petrus. Nah, jadi para saudara, nama itu mengandung rasa. Nama itu sebutan yang merangkum dan menggambarkan karakter tertentu dari yang diberi nama. Jadi ketika karakter Abram itu diubah, dia lalu kemudian disebut Abraham. Jadi ketika karakter Simon ini kemudian diubah, dia lalu disebut menjadi Petrus, batu karang, bahwa di atasnya nanti akan dibangun gereja Allah yang kudus. Dan ketika Saulus bertemu dengan Yesus di Damsyik, dia berhenti lalu kemudian menganiaya murid-murid Yesus. Dia berhenti menjadi pembunuh pengikut-pengikut Kristus, lalu namanya berubah menjadi Paulus. Dia disebut Paulus. Nah, dalam persoalan ini atau dalam konteks ini, bahwa karakter yang telah diubah ini selamanya tidak akan dapat diubah dan selalu tidak dapat diubah, bahwa akan ada selalu satu nama yang akan dibicarakan: Petrus, Paulus, Abraham. Maka inilah yang selalu akan dibicarakan oleh Petrus, Abraham, Paulus. Hanya satu yang akan selalu mereka bicarakan, yaitu Allah sendiri. Ada juga yang disebut dengan anak-anak Guntur. Guntur di sini mengacu pada pemberitaan Injil. Karena seperti seruan surgawi, seruan dari surga itu seperti guntur, bahwa itu melampaui semua kekuatan manusia. Demikian halnya juga nanti pemberitaan Injil yang merupakan peristiwa surgawi, bahwa itu tidak pernah hanya akan terdiri dari kekuatan-kekuatan manusia belaka, tetapi terutama adalah kekuatan ilahi, kekuatan yang berasal dari surga. Dan ini yang akan mengubah banyak orang. Ada banyak dalam sejarah kekristenan yang diubah oleh Injil. Injil tidak memenuhi dunia dengan perencanaan manusiawi belaka, tetapi dengan kuasa ilahi yang terutama, bahwa Injil itu ialah penyataan rencana Allah bagi manusia. Nah, guntur dihasilkan ketika angin itu kering dan kencang, tertutup di celah-celah awan, dan terlempar dengan keras lewat dari rongga-rongga awan mencari jalan keluar. Awan itu menawarkan perlawanan di bawah tekanan yang berlebihan, menghasilkan suara yang keras dari gesekan angin. Tetapi ketika seperti gelembung-gelembung yang mengembung atau mengembang oleh udara, maka awan itu tidak dapat menahan dan bertahan lebih lama lagi, tetapi dengan keras terkoyak dan memberikan udara sebuah jalan untuk angin keluar. Dan itu menghasilkan suara guntur. Dan ini biasanya menyebabkan kilatan petir yang dahsyat. Tuhanlah ya para saudara yang ada di atasnya. Dia berada di atas
fenomena alam semesta ini. Dialah yang kemudian ciptakan guntur dan awan dan sebagainya, guntur yang dahsyat yang menyebabkan suara yang sangat besar ya, melalui udara yang begitu luas, yang terhampar begitu luas sampai melampaui cakrawala pandang kita. Bahwa ajaran yang fasih dari Injil ini akan menuntun orang dari baptisan kepada kesucian atau kepada pengudusan. Itu seperti guntur bagi jiwa. Bahwa Injil itu harus menjadi seperti guntur yang kemudian telah dibuktikan oleh para murid yang telah diberi nama baru oleh Tuhan, yaitu anak-anak guru. Yakobus dan Yohanes ya, itulah mereka ya, dua saudara ini disebut anak-anak guru. Mengapa? Untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pribadi yang sama, yang seperti misalnya dalam perjanjian lama yang tadi menyebut Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, dan Yakub itu menjadi Israel. Itu juga merupakan kebiasaan para leluhur untuk memberikan nama yang deskriptif kepada orang-orang. Ini bukan hanya sebuah tindakan formalisme belaka, tapi ada suatu karakter yang disampaikan di sana. Bahwa nama itu memiliki ciri khas untuk mengingatkan mereka akan penyelenggaraan Tuhan, akan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Dengan cara ini para saudara, ingatan abadi akan nubuat yang disampaikan oleh nama itu terdengar di telinga mereka yang menerimanya. Contoh misalnya juga penggantian nama Matius. Kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa Matius itu memiliki dua nama. Karena itu dia juga disebut Lewi, dan nama itu juga menjadi saksi atas anugerah yang diberikan kepadanya. Levi itu berarti ditambahkan atau diangkat, yang mau menandakan bahwa Matius itu diangkat atau ditambahkan itu melalui pilihan Tuhan, dan ia lalu kemudian ditambahkan ke dalam bilangan kelompok para rasul. Markus dan Lukas dengan murah hati memilih untuk menggunakan nama ini saja agar tidak menonjolkan cara kehidupan yang sebelumnya. Matius ya, seorang pemungut cukai lalu menjadi Matius rasul. Nah, ini merupakan sebuah pembalikan, bukan hanya nama saja, tapi pembalikan kehidupan seluruhnya. Dari seorang pemungut cukai dan orang berdosa, sekarang ini menjadi Rasul Kristus, menjadi pengikut Kristus dan dipanggil untuk kesucian, mengikuti Dia kemanapun dan mewartakan keselamatan Tuhan. Injil hari ini mau mengajak Anda dan saya untuk merefleksikan nama kita masing-masing. Bahwa setelah kita dibaptis, kita ini berubah menjadi orang Kristen. Amat baik kalau misalnya setiap orang yang sudah dibaptis itu memiliki nama baptis, bahwa itu akan membantu dia untuk mengubah karakternya, untuk bersiap-siap atau bersiap sedia atau menyediakan dirinya untuk diubahkan oleh karakter baru yang dimiliki. Ketika kita lalu disebut menjadi orang Kristen, apa yang lalu kemudian harus kita tinggalkan? Apa yang kemudian harus kita kenakan dalam diri kita? Seperti tadi yang dikatakan bahwa nama itu menggambarkan atau merangkum karakter tertentu dari yang diberi nama. Kalau misalnya Anda dan saya disebut sebagai orang Kristen, berarti ada rangkuman, ada sebuah cerita, ada seorang Kristen yang bernama Anda, bernama saya, yang memberikan kesaksian tentang kekristenan. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertahan dalam sukacita, dalam kebanggaan menjadi orang Kristen, bukan hanya sebagai sebuah formalitas belaka, bukan hanya sebagai sebuah kebanggaan bahwa saya seorang Katolik, saya seorang Kristen,
Namun kebanggaan atau sukacita kita itu ialah karena kita telah menyediakan diri untuk diubah oleh Kristus. Dan kemudian dia memakai kita seperti kedua belas rasul ini untuk mengikuti dia. Dan kemudian dia pakai untuk menjadi alat untuk mewartakan kerajaan Allah dimanapun juga. Semoga Tuhan memberkati kita senantiasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.